Shalom, selamat pagi, selamat berkumpul dalam ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita akan memulaikan ibadah kita yang sebelumnya. Kita akan bacakan pengakuan iman. Sudah jelas saya undang kita bagi berdiri dan bacakan pengakuan iman. Pengakuan iman. Gereja Suara Kebenaran Injil. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap tinggal berdiri, kita menaikkan pujian penyembahan kita. Kita katakan, Bapa kami yang di surga. Datanglah
Kami bersyukur dalam segala keadaan kami ya Tuhan. Kami boleh berhadir di tempat ibadah ini pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Kau melalui setiap kami, dan biarlah Kau memakai setiap kami ya Tuhan. Kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Kau boleh hadir di tempat bersama dengan kami, menaikkan pujian kami ke hadirat-Mu ya Bapa. Tolong ibadah kami dari awal hingga akhirnya, dan kami serahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu. Kami mau buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita mau naikkan pujian syukur kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Kepada Tuhan,
Kita masih menaikkan pujian kita. Kita mau ganti pujian kita lagi yang berkata, apa yang kau cari lagi?
Tangkap puji, Bapa dari ketinggian tahta. Kiranya engkau teguhkan di matamu
kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kebahagiaan di hadirat-Mu. Kebahagiaan di hadirat-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi setiap kami. Bawa kami lebih lagi Bapa. Biarlah kuasa yang maha tinggi boleh menjadi nyata dalam kehidupan kami. Layakkan kami pada pagi ini menerima firman dan menerima Bapa. Engkau yang kami muliakan di dalam Anak dan Roh Kudus. Bersama firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Suaranya nggak jelas. Shalom. Ya, sudah jelas ya. Oke. Kita siap belajar firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, kita hari ini belajar Bapak Ibu terkasih tentang meterai Roh Kudus. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu terkasih sudah tahu, tapi saya akan membawa lebih lagi jauh dan lebih lagi dalam. Dan ini bertujuan supaya kita mempraktekkan kehidupan sebagai umat yang telah ditebus. Coba tadi lagu tadi sangat menarik yang terakhir. Bapa dari ketinggian tahtamu. Coba angkat. Bukan. Kau selidiki Setiap waktu. Nah, bagaimana kalau menjadi kalbu kita? Lewat Roh Kudus. Amin. Makanya kenapa Roh Kudus jadi meterai dalam hidup kita? Pada semua insan di bumi yang telah mengalami kelahiran baru, kau yang memuji. Amin. Jadi bukan sekedar pujian hampa tanpa arti. Coba lanjutkan. Bapa, aku sungguh merindukan. Apa kita merindukan? Sudah Anda Bapak Ibu sekasih berjumpa dengan Allah lewat Roh Kudus. Engkau ada bersama Dia selamanya. Amin. Makanya jangan pernah
telah terpisah dengan Dia selamanya. Jadi orang seringkali nggak tahu di mana Allah kok jauh ya. Kenapa? Inilah kita belajar tentang meterai Roh Kudus. Orang seringkali terjebak dengan banyak hal yang tidak tepat, Bapak Ibu terkasih. Coba lanjutkan. Ada lagi. Kiranya engkau temukan. Di mana Bapak menemukan kita? Dalam kehidupan kita karena jadi baiknya. Di matamu aku berkenan di antara manusia. Kalau Dia ada di tengah-tengah kita, Dia memimpin hidup kita, dan kita berjalan hari-hari dalam kekudusannya, kita dalam perjumpaan dan hidup dalam Dia setiap hari. Amin. Amin. Itu orang percaya, itu umat tebusan. Makanya kita harus sungguh menyadari bagaimana realistis kehidupan di dalam Tuhan. Dulunya ini Roh Kudus sebagai meterai. Ya, nanti kita belajar Bapak Ibu terkasih. Mudah-mudahan waktunya sempat ya, karena Alkitab sangat dalam. Kadang 1, 2, 3 nggak selesai. Rema itu luar biasa Bapak Ibu terkasih. Ya, Alkitab mengatakan kita telah dimeteraikan. Ya, amin. Telah dimeteraikan. Efesus 1:13. Kamu telah dimeteraikan. Roh Kudus diam di antara orang percaya, seperti meterai yang dimeteraikan. Jadi Roh Kudus adalah meterai di dalam diri orang percaya. Tuh, baca Efesus 1:13. 13 dan 14 Bapak terkasih. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Sudah dengar firman? Sudah baca firman? Yaitu Injil keselamatanmu yang menyelamatkan kita. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, apa dikatakan? Apa? Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Bapak Ibu terkasih, yakin bahwa firman ini untuk Bapak Ibu terkasih? Anda kalau sudah mengalami dan menjadi percaya, itu tidak punya pendeta saja, semua umat. Amin. Amin. Surat Efesus adalah surat pengembalaan bagaimana seorang sebagai menjadi manusia baru. Makanya setelah jadi manusia baru ada peperangan rohani di sana. Jangan sembarangan kalau kita nggak paham Alkitab. Kadang-kadang orang asal potong saja Alkitab, ambil yang pentingnya. Ya, makanya kita harus dibaharui, diberi dengan Roh Kudus, Bapak Ibu terkasih. Makanya meterai kudus itu dimeterai melekat selamanya. Kata meterai di dalam pengertian bahasanya kesungguhan dari Allah untuk menjadikan kita anak-anaknya. Dari pihak Allah kesungguhan untuk menjadikan kita anak-anaknya. Dan meterai itu kalau menurut bahasa keseharian seperti kalau saya beli tanah, lalu saya bayar DP uang muka. Allah, kamu kalau kau percaya menjadi milikku, aku kasih ya kamu. Bagaimana supaya kita melanjutkan perjanjian terus sampai menjadi milik kita? Amin. Berarti kita harus aktif menjaga meterai perjanjian itu yang dari pihak Allah sudah diberikan. Sekarang dari pihak kita bagaimana? Ayat 14. Dan Roh Kudus adalah jaminan bagi kita, sampai kita memperoleh keseluruhannya, seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Berarti keseluruhan, kalau kau ditebus, kau mengalami kelahiran baru, kau mengalami pengubahan dalam kodrat ilahi, sampai nanti kelak kita di langit baru bahwa kita milik Allah. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu terkasih, pelihara kehidupan itu. Baca firman. Ayat 13 tadi kan, mendengar tentang berita kebenaran firman. Kita harus belajar firman dengan tepat. Kalau firman dengan tepat, pasti prakteknya tepat. Kalau firmannya benar, pasti remanya benar. Hari ini kalau firman tidak benar, tidak sesuai dengan hati Allah, ya prakteknya nggak sesuai. Makanya kita tidak mengalami perubahan kodrat ilahi. Dari dulu selama-lamanya masih tetap hidup dalam kedagingan meskipun bertahun-tahun di gereja. Kenapa? Karena kita bukan anak-anak Allah dan tidak pernah menjaga meterai itu. Bukan dari pihak Allah yang membatalkan, dari pihak. Amin. Sadari betapa beratnya tanggung jawab kita. Makanya itu bilang GSKI adalah tanggung jawab. Jadi bukan setelah diselamatkan ya udah diam, enggak.
gagal kita memahami, ya. Jadi mari Bapak Ibu terkasih, meterai itu diberikan kepada kita kesungguhan dari pihak Allah supaya kita menjaganya menjadi sungguh-sungguh dan jangan lagi kita main-main. Nah, kalau kita baca Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kembali, kamu di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Kata yang dijanjikannya kita baca dalam Galatia 3 ayat 14, Bapak Ibu terkasih. Yesus Kristus telah membuat supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang dijanjikan. Wow, Galatia 3 ayat 14. Paham? Surat-surat rasul adalah surat pengembalaan untuk berjalan dalam pimpinan Roh, membangun kodrat ilahi sesuai dengan pengembalaan untuk orang-orang sudah percaya. Hari ini masih relevan buat kita. Jadi janji itu diberikan kepada kita dan meterai itu telah diberikan dari pihak Allah. Coba kalau Bapak Ibu terkasih beli satu tanah, perjanjian saya mau deh beli, nanti saya DP ya. Oh iya, kata sang pemilik, saya tunggu ya. Kalau bertahun-tahun jadi urus gimana? Batal nggak? Siapa yang membatalkan? Bukan dari pihak pemilik, tapi yang pemilik. Kamu telah dibeli. Ya kan? Kita telah dibeli dengan cara yang mahal. Pemilik jiwa kita membeli, menebus kita. Tapi apakah kita menjaga hidup kita? Ini penting Bapak Ibu terkasih. Nanti kita lihat prakteknya ya. Jadi keinginan Bapa di surga adalah setiap orang sungguh-sungguh. Makanya nanti pada Lukas 24:49 dan Kisah 1 pasal 4 itu bagaimana Roh Kudus dicurahkan. Ya, coba baca dalam Lukas 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim padamu apa yang dijanjikan kepada Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang tinggi. Dari tempat yang tinggi. Amin. Kekuasaan dari tempat yang tinggi adalah isyarat satu pencurahan Roh Kudus. Sekarang ada Roh Kudusnya sudah. Ini saya berikan satu gambaran. Jadi Bapak Ibu terkasih sudah punya Roh Kudus? Amin? Amin. Harus yakin dong. Nanti kalau ada pelajaran, sebenarnya dalam pelajarannya tapi ini nggak sempat waktunya saya nggak nyampaikan Bapak Ibu terkasih. Itu nanti kalau kita baca dalam Imamat 14 ayat 25, baca aja di ayat Imamat. Karena ada beberapa banyak pelajaran dalam perjanjian lama itu merujuk pada perjanjian baru. Yang dulu memelihara orang-orang Israel supaya mereka tidak habis dan tidak musnah, supaya lahir Kristus. Jadi kitab itu adalah kitab untuk membimbing orang percaya relasi hubungan Allah lewat hukum dan aturan. Paham? Tapi semuanya merujuk pada Kristus. Setelah bangsa Israel terus terpelihara sampai mereka lahirnya Kristus. Nah, makanya sekarang Kristus membaharui. Ya, Kristus membaharuinya dan sekarang kita hidup dalam aturan dan tatanan Kristus yang adalah berasal daripada Bapa yang mengarahkannya. Karena Kristus adalah firman yang dipenuhi firman Allah. Jadi dia dipenuhi bahwa dia menerima firman Allah, dia menghidupi firman Allah, dia sempurna dalam firman Allah. Hingga seluruh pikiran perasaan Bapa dia bisa sampaikan kepada kita. Makanya dia bilang nanti setelah aku pergi ya, nanti tunggu kita kemana-mana, nanti akan ada Roh Kudus yang janjikan Bapa. Ini artinya berarti Roh Kudus dari Bapa. Bapak Ibu terkasih ya. Udah, jadi di sini pengertian pertama Roh Kudus sebagai meterai. Ya. Tanda bahwa kita adalah milik Kristus. Baca 2 Timotius 2 ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19.
Tapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Halo, kita meteraikan Roh Kudus supaya kita dikenal itu punya aku loh. Paham? Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan adalah meninggalkan kejahatan. Berarti kalau sudah menerima meterai Roh Kudus milik Allah, yang kedua meninggalkan kejahatan. Kalau masih jahat ya jangan salahkan Roh Kudus. Oh, harus tinggalkan saya. Gak mungkin yang kudus bercampur dengan dosa. Itu hukum dan kepala mata. Ya, nanti kita belajar bergerak bagaimana bergerak dalam roh. Ya, sebentar ini saya berikan dasarnya. Lalu dia adalah materai. Yang kedua, bahwa kita miliknya berarti kita tidak boleh lagi dimiliki yang lain. Pak, lepaskan. Lalu kita menjaga hidup kita. Nanti Roh Kudus akan terus memimpin kita, Bapak Ibu terkasih. Ya, memimpin hari ke hari. Seperti halnya kita, di mana Bapak memimpinku? Di mana Bapak melihatku? Dengan cara dia dengan Roh Kudus tadi. Dia ada di dalam kita, tidak jauh dari kita. Tapi sudahkah kita pelihara perjanjian, kekudusan dan syarat-syarat perjanjian dengan yang sangat maha tinggi, yang tidak main-main, Bapak Ibu terkasih. Ya, jangan main-main. Yang kedua, kita pilih Roh Kudus adalah jaminan. Yang katakan saya tadi jaminan bahwa itu seperti DP, uang muka. Bahwa dikatakan, kita baca lagi 1 Efesus 14, dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya itu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bukan hanya penebusan di muka bumi, sampai kita ke langit baru, bumi baru. Berarti ada pemeliharaan. Bahkan dikatakan itu adalah kerajaan yang terus menerus. Ya, bukan kata benda, bekerja terus menerus. 1 Efesus 1:14. Ya, jadi kita harus sungguh-sungguh menjaga perjanjian itu. Yang ketiga, tadi kan karena milik Tuhan, milik Allah, kita sudah dimiliki Allah. Yang kedua nggak boleh buat kejahatan. Yang ketiga Pak, tidak mendukakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus dalam hati kita, berarti jangan abai dengan pimpinannya. Amin. Sekecil apapun, waktu kemarin saya bicara dalam PA bagaimana kita bukan bicara kamu serba semuanya minta dipimpin Roh Kudus. Iya, memang kita harus dipimpin Roh Kudus sekecil apapun. Tapi kalau berjalan dengan dia jangan maksa. Roh Kudus hari ini begini ya, begini, nggak boleh. Kalau kita bicara, ya Bapak, Roh Kudus, aku kesulitan hari ini, pimpin ya aku kelak. Gimana maunya? Udah. Tapi bukan berarti kita lupa, Pak. Nanti kita ingat lagi kata-kata itu, Pak. Lalu kita nanti ada masanya dia berbicara, makanya jangan lengah, ya, jangan lengah. Saya beberapa kali pengalaman itu tidak selalu Bapak Ibu kasih, tidak selalu, kadang butuh perlu waktu sekali. Tapi di sinilah kita terus menerus, tidak boleh terputus, ya. Jangan dukakan Roh Kudus. Efesus 4:30, jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang di dalamnya kamu telah dimeteraikan menjelang hari penebusan. Jadi Paulus menasihatkan bahwa sebuah fakta Roh Kudus adalah meterai. Maksudnya kita memiliki Roh Kudus sebagai tanda milik Allah, maka itu jangan lagi dukakan dia. Berjalan dengan kehendaknya. Disinilah intinya Bapak Ibu terkasih. Nah sekarang bagaimana kita memahami bergerak di dalam pimpinan Roh Allah? Tetap ya, ini bukan, nanti Bapak Ibu terkasih boleh praktekkan ya. Banyak orang percaya ya, ada ayatnya. Banyak orang percaya hari ini berpikir sudah punya penuh dengan roh, menurut pikiran, menurut perasaan dan menurut kehendaknya, sehingga dia hari ke hari berjalan dengan pikiran dan perasaan dan kehendaknya, dia pikir berjalan dengan roh. Padahal bukan, dia berjalan dengan jiwanya.
yang belum mengalami pembaharuan. Karena kesenangan jiwa kita, aku Tuhan mau sukses hari ini punya mobil 5 ya Tuhan. Lalu tiba-tiba dapat mobil 5. Nah, Roh Kudus kan berjalan memimpin saya. Tidak pernah Roh Kudus begitu. Ya, kesalahpahaman orang begitu. Maka akhirnya mereka sering kali banyak fantasi, banyak pikiran, hingga mereka merancang banyak hal dalam hidupannya seolah-olah Roh Kudus, dan apa yang dijawab adalah kehendak Allah, padahal dia justru tersesat. Makanya semakin dia tersesat, dia nggak tahu bukan Roh Kudus, roh yang lain. Paham? Bahkan dia ditambah-tambahkan kemampuan diri, kita percaya. Tapi semua berpusat pada kebesaran diri, harta, pangkat, jabatan, gelar, atau banyak pemberian dan kelimpahan. Roh Kudus baik hati dengan saya. No, Bapak Ibu terkasih, bukan begitu. Tidak pernah Allah berbicara tentang hal-hal materi. Meskipun materi itu sangat penting. Ingat kata-kata Tuhan Yesus. Kamu cinta Bapa atau cinta Mama? Pilih. Nah, sekarang kalau kita bilang Bapak suruh kita arah ke depan, kok kita Roh Kudus seringkali kita arahkan ke bahwa dia berkati, dia nolong kita, dia berikan macam-macam, berarti itu udah meleset. Dasar sudah ada. Makanya disinilah kita belajar, Bapak terkasih, bagaimana kita bergerak dengan pimpinan rohnya, ya. Ini membutuhkan waktu yang panjang, tapi kalau Bapak Ibu terkasih mau begitu rutin melatihnya, kita bisa, ya. Jadi orang seringkali berpikir dia sudah lahir baru, ya. Dia berpikir, oh kan sudah lahir baru, kan sudah masuk sudah Kristen, sudah percaya, sudah dibaptis. Jadi perasaannya, jiwanya, kehendaknya memimpinnya, padahal rohnya mati. Karena tidak berasal dari pimpinan Allah, tapi pimpinan pikiran, ambisi. Apalagi kalau lihat si A, itu orang percaya, dia bersaksi begini. Wah, saya mau begitu juga Tuhan. Nah, inilah kesalahannya. Tidak salah Bapak Ibu terkasih, tapi gerakan itu adalah bukan dari Roh Kudus, tapi dari roh yang lain. Hati-hati. Ya. Hati-hati, dia tidak berjalan dalam roh, tapi tidur, rohnya mati. Kenapa? Karena dosa masih menguasainya. Ya, ketidaktahuan orang akan kondisi ini, mereka yakin sekali bahwa mereka hidup dalam roh. Ya, apalagi sekarang aku kan nggak lagi buat dosa, aku nggak lagi judi, aku nggak lagi begini. Tetapi tetap ambisinya dan keinginan yang memimpinnya itu juga bukan dari Roh Kudus. Ini bukan bahasa baru yang saya katakan, ini bahasa Alkitab Bapak Ibu terkasih, ya, bukan bahasa baru. Nah sekarang saya ingin Bapak Ibu terkasih, sebenarnya entar ya, ingat itu ya, kita baca Efesus. Kita baca Efesus. Bentar, Efesusnya ayatnya ini waktu saya dapat penimbangan. Efesus 4 ayat 23. Coba naik satu Pak. Siapa yang mimpin tuh? Dua. Bisa naik, turun. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasan oleh nafsu yang menyesatkan. Bagaimana seseorang bisa dipimpin Roh Kudus kalau dia masih dalam hidup lama? Halo, itu roh yang lain yang mengatasnamakan Roh Kudus. Ya, ayat 23. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Roh dibaharui, pikiran dibaharui, perasaan dibaharui, kehendak dibaharui, amin. Dan di dalam roh ada gerakan satu, persekutuan dengan Allah non-stop, baik firman dan Roh Kudus. Yang kedua, intuisi ilahi dan hati nurani. Yang semua dibaharui. 4 dan 6 itu harus bekerja dalam diri kita. Tapi pikiran yang dibaharui bukan pikiran lama kita.
Syaratnya Anda sudah tidak lagi berbuat dosa. Paling tidak Anda tidak kompromi dengan dosa. Amin. Anda bisa berbuat dosa, tapi Anda minta ampun dengan Tuhan. Aku gak mau lagi buat dosa, Tuhan. Aku mau hatiku dibaharui. Aku mau pikiranku dibaharui. Aku mau kehendakku, bukan kehendak diriku, tapi kehendak Engkau. Makanya Kristus bisa doa, ya Bapa, kalau bisa cawan ini berlalu. Itu kehendak Yesus. Tapi bukan kehendakku, kata Kristus, tapi kehendak Allah. Sudahkah Bapak-bapak Ibu terkasih berdoa gitu? Enggak kok, tetangga sana doa Roh Kudus kasih dia banyak kok. Saya harus juga. Ya kan? Apalagi kadang-kadang kalau diberkati, panggil hamba Tuhan, tolong dong berkati. Ini saya diberkati. Roh Kudus memberkati. Wow. Tanpa kita tidak pernah sadar bahwa kita tersesat. Kita ada dalam gerakan jiwa, bukan gerakan roh. Kita bukan ada gerakan pimpinan Roh Kudus. Makanya kita tidak menerima pembaharuan hidup. Kita tidak menerima pemikiran yang baru. Tetap pikiran lama. Meskipun bertahun-tahun jadi pelayan hamba Tuhan. Dari itu sampai selamanya. Kalau tetap daging. Hati-hati. Saya ulangi sekali lagi. Pertama diberi dengan Roh Kudus. Ada yang mengalami kelahiran baru. Roh ada yang mati dihidupi oleh Roh Allah. Roh Kudus memberikan. Roh Kudus adalah rohnya Allah. Di dalam roh Allah ada kehidupan Allah yang membaharui pikiranmu, membaharui perasaanmu, membaharui kehendakmu. Setelah engkau dalam pembaharuan setiap hari, saya ulangi ya, Anda akan rindu bersekutu dengan rohnya, bersekutu dengan firman-Nya. Setelah persekutuan Anda dengan rohnya, dengan pikiran yang dibaharui, Anda memiliki hati nurani ilahi. Amin. Setelah hati nurani ilahi Anda terbangun hari ke hari, Anda memiliki inspirasi, intuisi ilahi. Amin. Itu Anda bisa mendengar suara Allah. Praktek kalau nggak saya bohong. Ayo kita janjian sama saya. Ini Allah kita Bapak Ibu terkasih. Saya belajar. Saya bukan sempurna. Saya belum sempurna Bapak Ibu terkasih. Tapi Allah membukakan semuanya dan itu Alkitab. Ya, jadi hari ke hari apa fungsi firman? Membaharui, kata kita memberikan Injil, memberikan keselamatan, memberikan terakhir Roh Kudus. Untuk itu Roh Kudus menjaga perjanjian untuk kita menjadi anak-anak Allah. Maka itu relasi kita bukan hanya makan yang fisik, bukan hanya makan roti dan nasi dan segalanya, tapi makanlah firman Allah. Amin. Wow, kita kalau banyak duit makanya segala-galanya kan? Apa aja dimakan. Ayo sekarang yang banyak duit makan yang firman siang dan malam. Amin. Supaya rohanimu berkesan. Ya, dan sering terjebak. Makanya kadang-kadang orang dikasih uang banyak tetap apa kata setan. Jalan aja kamu, makanlah puas-puas. Tapi jangan bangun rohanimu. Biar kamu tetap sebagai manusia lama milik saya selamanya. Hati-hati. Anda tidak menguasai diri Anda. Ya, hati-hati. Ini menjelang Natal. Ya, hati-hati kita semua. Bukan berarti kamu boleh makan, Bapak Ibu terkasih ya. Artinya pikiranmu dibaharui, hatimu dibaharui, perasaanmu dibaharui. Sudahkah engkau memiliki hubungan keintiman bersama Allah? Caranya Roh Kudus. Roh Kudus membawa kehidupan Allah. Hingga hari ke hari engkau. Jadi ya apa saja unsur untuk berhubungan dengan Allah. Pikiran, perasaan, kehendak, hubungan dengan Allah, nurani yang disucikan oleh darah Kristus. Dan nulis kapasitasnya, dan nanti ada intuisi, hikmatnya, perkataan Allah. Kenapa Kristus bisa demikian? Karena dia membangun hubungan dengan Allah sejak dalam kandungan. Makanya ibunya memelihara perempuan yang luar biasa itu, memelihara anak manusia Yesus Kristus, memenuhi syarat untuk menjadi penebus kita. Bapak Ibu terkasih, gak ada pribadi seperti dia. Hanya dia tajam sekali hingga orang salah duga. Aku bukan Bapa, aku anak manusia, aku adalah utusan Bapa. Kenapa setan mau membuat orang salah prasangka tentang kehadirannya?
supaya manusia tidak mencapai kodrat ilahi. Walaupun penuh Roh Kudus, tapi roh yang lain bekerja. Betapa iblis licik sekali, Bapak Ibu terkasih. Sadarkah gereja hari ini? Mereka hidup dalam percampuran roh dan jiwa. Yang mereka pikir itu adalah roh Allah. Tapi nonsen, semuanya bukan. Buktinya dia nggak berubah dalam karakter. Dia masih hidup dalam dosa, rakus dengan uang, gila hormat, masih berebut jabatan, berebut segala-galanya, masih ambisi dan ambisius dalam dirinya. Ayo bayangkan, mengerikan kan? Ayo hati-hati Bapak Ibu terkasih. Jemaat, gereja, suara kebenaran, Injil, Bentong. Ayo kita bergerak. Alami dia. Sebelum kau menutup mata. Allah tidak melihat. Apakah bagaimana harusnya. Yang penting kita mulai hari ini mulai. Ayo bergerak. Apa yang saya bagikan untuk kenyang sendiri oleh semua orang. Dan yang saya bagikan bukan sesuatu yang baru, tapi dalam Alkitab, dalam kerangka berpikir Allah. Oleh hikmat Allah itu memimpin kita. Makanya mari Bapak Ibu terkasih penuh dengan Roh Kudus. Bukan hanya karunia saja, tapi roh itu terletak dalam dirimu. Roh Allah, roh kehidupan yang membangkitkan Kristus, yang sudah mengalahkan dosa dan maut. Amin. Itu tinggal dalam diri kita. Makanya bila kita menerima roh itu, pasti kita tidak mau berbuat dosa. Kalaupun berdosa, sih ingatkan. Karena harus jangan. Kita mau ngomel dia ingatin. Kita mau ngomel, mau panjang, mau apa, pasti gitu. Asal Bapak Ibu perhatikan. Bila engkau sudah mulai masuk, kau akan merasakan damai sejahtera dalam hidupmu. Apapun persoalan hidupmu gak penting. Amin. Karena itulah tujuannya. Di dalam penderitaanmu, dalam persoalanmu, engkau melihat tangan Allah yang menolong engkau dengan Roh Kudus yang memberi kau kehidupan. Ya. Tadi lagu yang kedua atau yang ketiga, coba. Lagu yang kedua atau yang ketiga ya? Coba teksnya. Saya lupa lagunya. Bapa kami yang di surga, terus datanglah kerajaanmu. Lain. Nah, ini lagu yang kedua ya, yang ketiga. Yang kedua. Saya lupa. Tadi itu bangun rema Bapak Ibu terkasih. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik dan selamanya. Terus ada lagi, Tuhan sumber kekuatanku, perisai dan perlindunganku. Terus Tuhan gembalaku, kalau penuntunku, jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, Tuhan adalah gembalaku. Bagaimana Dia menggembalakan kita? Lewat Roh Kudus yang terada di kita. Paham? Kita dituntunnya hari ke hari. Paham? Dituntutnya lewat roh kita, lewat pikiran yang dibaharui, lewat hati yang dibaharui, lewat penyertaan, lewat intuisi Dia berbicara. Kita tidak perlu takut. Ada lagi poin yang lain. Aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Walaupun ini adalah perjanjian lama, tapi Allah yang sama berjanji kepada kita. Bahkan dalam perjanjian baru itu dikatakan. Maka Rasul Paulus mengatakan, tidak ada kesakitan, aniaya, penderitaan memisahkan aku dengan Allah. Paham? Aku tidak takut bahaya sebab Engkau beserta. Di mana Dia beserta kita? Di mana? Di mana? Dalam roh. Amin. Karena Dia Bapa yang roh. Maka Dia Bapa yang roh, Bapa segala roh, menciptakan roh dalam manusia supaya roh manusia dengan roh Bapa bersatu lewat penebusan Kristus. Kita yang terpisah dengan Allah karena dosa disatukan oleh putranya hingga roh dimulai dengan roh masuk dalam anak ke kita. Amin. Makanya aku tak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Ini real Bapak Ibu terkasih. Lagu ini real sekali, Dia ada. Jadi jangan berpikir Allah itu kelihatannya takut gemetar-gemetar, panas dingin. Itu jiwa Bapak Ibu terkasih. Ya,
kayak gemeteran. Enggak. Halo? Bisa saja terjadi, tapi tidak selalu. Amin. Ini artinya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Sampai hari ini Dia beserta kita. Amin. Makanya surat Efesus, Bapak Ibu terkasih, adalah surat yang baca Efesus 4, Bapak Ibu terkasih. Efesus 4 ayat 17. Apa yang dia katakan? Perikopnya apa? Manusia baru. Manusia baru yang sudah termeterai Roh Kudus adalah kondisi yang real dan nyata yang menjadi bagian hidup kita. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dan yang dengan pikiran yang sia-sia. Terus lanjutkan. Dan pengertiannya gelap, karena tadi kan pengertian masih lama, ya kan? Karena jadi pengertian kita tadi baharui nggak lagi, ya kan? Dan ini kan pengertian yang gelap yang jauh dengan Allah. Nah makanya itu, kalau tidak punya persekutuan dengan Allah, mana mungkin pikiran kita diubah. Baca firman Dia ogah. Apalagi tempel Roh Kudus, ya kan? Yang ada jiwa kita menghayal seolah-olah Allah ada. Makanya seringkali Ketua Seneta bilang ada Allah yang lain, ada Yesus yang lain, ada Injil yang lain. Karena kita tidak bersekutu dengan Allah, bersekutu dengan roh yang lain. Itulah yang dikerjakan kegelapan, Bapak Ibu dan hati-hati. Ya, dengan Allah ya, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, karena kedekiran hati mereka. 19. Perasaan mereka tumpul. Wah, meriah. Ada kan kita lihat orang percaya bertahun-tahun, tapi tak tumpul, tidak punya empati, egois, sehingga mereka menyerahkan diri pada hawa nafsu dan mengerjakan serakah segala macam kecemaran. Ada Bapak terkasih yang dilihat? Atau kita masih di sana? Ayo kita bertobat, amin. Amin. Ini penting. Kalau kita ingin dibaharui, menerima kata Roh Kudus. Ayat 20. Tapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Wow. Hidup sekali firman ini. Roh Kudus bekerja dalam kamu. Sampai kan isi hatimu bergerak atas semua umat hari ini. Amin. Haleluya. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Bapak Ibu terkasih sudah mengenal Kristus? Ya. Sudah kan? Ya. Ayo terus belajar. Ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Waktu sang Dia Allah yang roh dan tanpa wujud, orang tidak bisa melihat, Putra merealisasikan hati, sikap, perbuatan, dan cinta dan pengorbanan Bapa. Amin. Hingga semua dinyatakan oleh Anak. Ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasan oleh nafsunya yang menyesatkan. Tinggalkan semua. Harus mendengar kebenaran. Yang ayat 23 yang kita baca tadi, apa dikatakan? Ulangi lagi. Baru ya Pak. 23. Roh dan pikiran. Ini penting. Di dalam pikiran kita, itu tentang jiwa kita. Jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak, ada emosi di sana. Itu hanya dalam jiwa. Jiwa harus tunduk pada firman. Di dalam, tapi kita manusia bukannya jiwa, ada roh. Paham? Roh itu karena jiwa kita harus tunduk pada firman, berasal dari roh. Bagaimana jiwa bisa tunduk? Karena berasal dari roh. Persekutuan antara manusia dengan Allah.
dengan firman-Nya yang dibawa oleh Roh Kudus, hingga persekutuan hari ke hari dengan firman-Nya kita memiliki nurani ilahi. Paham nurani, hati nurani. Coba kita kadang-kadang lihat orang-orang yang jahat, yang kejam, itu nuraninya mati. Nurani kita hidup oleh karena firman tadi, amin. Jadi aja sampai nurani kita mati. Nurani kita dihidupkan, lalu kita bangun dan menjadi nurani ilahi. Ya kita berjalan dengan hikmatnya, Bapak Ibu terkasih. Hingga kalau nuranimu adalah nurani ilahi, perasaan Allah, hingga kau kasih sayang dengan jiwa-jiwa. Itu yang Yesus rasakan. Mengapa dia mau tersalib dan mati buat kita? Karena nurani perasaan ilahi kasih yang dapat dari kasih Bapa. Karena dia mengenal dan bergaul dengan firman, hingga dia mampu rela. Sehingga dia mendapat banyak nasihat dan hikmat Allah, dan banyak perkataan-perkataan beliau, perkataan Yesus Kristus yang adalah perkataan nubuatan, perkataan yang seringkali orang pada berjumpa dengan dia bingung. Padahal itu karena dia satu dengan Bapa. Karena perkataan Bapa, pikiran Bapa, hati Bapa, semua tersampaikan dan diucapkan oleh Kristus Yesus. Apa tujuannya? Supaya kita juga yang percaya bisa bertitik ke sana, amin. Meskipun ditemukan diri Yesus, paling tidak kita jalan seperti dia. Makanya akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Ada jalan yang menuju pada Bapa, di mana aku sudah sampai ke sana. Kebenaran yang menjadi real dan kuhidupi, dan aku sudah mewujud ternyata Bapa berkenan padaku. Dan akulah kehidupan, aku tidak mati, ya bangkit, amin. Itu percaya Roh Kudus buat kita. Kenapa kita tertutup mata hati kita bertahun-tahun ibadah, tidak ada artinya. Karena kita sering kali tidak punya kekuatan untuk melekat dengan Allah. Ya, ayo mulai hari ini Bapak terkasih, melekatlah dengan Dia. Saya ingin Bapak Ibu terkasih, kita semua hidup di dalam pimpinannya. Real Bapak Ibu terkasih, nyata itu kita alami seperti kita makan dan minum. Ya, makanya kalau Yesus ngomong, kita kan perjamuan kudus, makan dagingku, minum darahku, bingung kita kan? Tahu nggak itu kehidupannya dalam darahnya? Dagingnya adalah kurban kasih yang berikan kepada kita. Kalau itu adalah perkataannya, hidupnya, kasih yang kenapa kita nggak teladan hidup dan lakukan, amin. Kita sering ikut dalam perjamuan kudus, tapi sering kita tidak sadar hanya upacara sebenarnya. Padahal pesannya, mau nggak kau seperti hidupku yang tercurah bagi orang lain. Ya kan, makanya kekristenan sejati adalah memberi hidup, bukan mencari hidup. Amin. Saya tidak cari makan dari jiwa-jiwa, saya kasih makan Bapa. Amin. Jangan dengan cari, Dia akan memberi kok hidup, amin. Karena kehidupan yang memberikan sejak di bumi sampai kekekalan, Dia akan membackup kita, amin. Karena materai itu tanda engkau milikku. Jangan khawatir Bapak Ibu terkasih. Bila engkau ada jalannya, engkau ada di hidupnya, sejak kau mengenal dengan Dia, jangan khawatir. Apa luar biasanya kasih Allah. Bukan hanya sebagai bayang-bayang, bukan hanya sebagai hal yang semu, tetapi adalah real Bapak Ibu terkasih. Ya, makanya itu mari kita pupuk kehidupan rohani kita. Mari kita berpikir yang diubahkan. Pikiran subjektif kita berpikir langsung pada Allah. Baik yang subjek maupun yang objektif juga semua kepada Allah. Walaupun kita masih berpijak di muka bumi. Amin. Semua Tuhan kuserahkan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu terkasih. Kalau Bapak Ibu terkasih sudah ikut dengan Tuhan, jalan dengan Tuhan, baca firman Tuhan, melayani Tuhan, masih ada rasa lapar, mau makan? Halo, masih kan? Masih. Berarti Bapak beri rasa lapar, makanlah kita, amin. Tapi kalau lapar rohani kita, cepat kasih
makan jangan diabaikan. Kita sedia lapar di tengah, buka pintu kita langsung cari, ya kan? Kadang-kadang langsung sensi kalau kurang, jam terlambat. Tapi kita kadang-kadang abai. Kalau rohani kita lapar, kita kadang mencak ke sana kemari nyalakan orang lain, bahkan nyalakan Tuhan. Karena kita lapar rohani. Mari Bapak Ibu terkasih, hargai, jaga memelihara Roh Kudus. Dari pihak Allah yang memelihara kita, ada janjian itu darah putranya. Dan kita adalah anak-anaknya. Yang bukan saja kita di bumi dipelihara, tapi sampai langit baru bumi baru. Amin. Tuhan berkati. Ya, ya, silakan. Sambil dari pemain musik, singkat. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Perkataan-Mu, hikmat-Mu mengalir di hati setiap umat-Mu. Peliharakan kami. Kalau dari dulu kami sering tidak memahami, karena kami diikat, ada aturan dan doktrin yang mematikan, sehingga kami berpikir kami sudah penuh roh, tetapi kami sebenarnya penuh dengan jiwani. Ampuni kami, ampuni setiap kami. Biarlah Roh-Mu hari ini berurat setiap kami. Perkataan materai itu menjadi realita dalam hidup kami. Mampukan kami berkomitmen untuk meninggalkan dosa, karena kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah pangeran-pangeran, anak-anak kerajaan, oleh Putra-Mu yang sudah menebus kami. Terima kasih buat perkataan-Mu Bapa. Terus biarlah kami juga mendengarkannya. Sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, ada rasa keinginan tahu yang tinggi. Kami akan belajar membuka firman-Mu dan Roh Kudus yang memimpin kami. Terima kasih buat segalanya Bapa. Kau yang kami muliakan. Oh, haleluya. Semua milik-Mu ya. Dari semua Kau jadikan
Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, melainkan tertanam dalam setiap hati kami, sehingga kami Bapa pulang dengan penuh, yaitu Bapa berkat yang berlimpah dari kebenaran firman-Mu. Bapa, kami ucap syukur ya Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi gaya hidup kami. Kami tidak mau main-main lagi ya Bapa. Kau berikan kami kepekaan ya Bapa, agar kami dapat mendengarkan suara Roh-Mu, agar kami dapat dipimpin oleh Roh-Mu, hingga kami dapat berjalan di dalam kebenaran. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, juga kami yang telah mendengarkannya ya Bapa. Bapa, berikan kami ya Bapa rasa haus dan lapar untuk kami selalu mencintai kebenaran-Mu, terlebih kami mau melakukannya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga ya Bapa teringat akan yaitu Bapa Gembala Sinode kami, Bapak Erastus Sabdono. Bapa, dengan tangan belas kasih-Mu ya Bapa, kiranya Bapa Engkau selalu menyertai kehidupannya, memberikan kekuatan kesehatan dalam pemulihannya Bapa. Kami merindukan Bapa hamba-Mu ini ya Bapa, dapat ya Bapa menyampaikan kebenaran firman-Mu seperti biasanya Bapa. Kami serahkan kepada tangan kuasa-Mu, kami serahkan ya Bapa ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah ya Bapa Engkau memberikan kesembuhan buat hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa, Bapa yang telah doa pengharapan kami di dalam nama Putra Tunggal Putra Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus berkati. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan selanjutnya pengumuman. Setelah ibadah ada latihan pemuda-pemudi remaja. Mohon untuk pemuda-pemudi remaja tinggal sebentar. Dan hari ini pukul 1:30 ada gotong royong di gereja. Untuk jemaat yang tidak berhalangan bisa hadir, karena kita ada gotong royong untuk persiapan Natal. Hari Kamis tanggal 27 November ada pendalaman Alkitab di gereja pukul 7 malam. Hari Sabtu tanggal 29 ada waski pukul 3 sore di gereja. Dan kembali lagi minggu depan tanggal 23 November 30 ibadah anak-anak sekolah minggu pukul 7.30 atau setengah 8 pagi, dan ibadah raya pukul 9.30.
Untuk pelayan minggu depan, WL Saudari Kesia, Singer Saudari Vanessa, Saudara Joseph, Saudari Nia, dan yang CD Saudara Arga. Demikian pengumumannya, Tuhan Yesus berkati kita semua dan kita akan mengakhiri. Oh ya, untuk Kamis hari ini, Kamis tanggal 27, itu pendalaman Alkitab terakhir di tahun ini, dan mungkin akan dilanjutkan di tahun depannya. Demikian pengumumannya, Tuhan Yesus berkati kita semua dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri, nanti biarkan tutup di dalam kita.
Elohim Yahweh yang begitu mengasihi kami, yang pada sampai abad modern ini Engkau menyertai kami lewat Logos dan Rema, bahkan Roh Kudus yang termeterai tetap hidup dan nyata. Terima kasih Bapa. Terus belas kasihani kami, umat-Mu ini yang ingin sungguh hidup di dalam kesungguhan kebenaran. Kalaupun kami masih berdosa, ampuni kami Bapa. Jamah setiap kami, ikatan-ikatan dosa yang kami lepaskan dalam kuasa Putra-Mu Yesus Kristus. Dan biarlah Bapa kami bisa menanggalkan semua hidup lama kami, pikiran lama, kehendak-kehendak kami yang lama, emosi-emosi perasaan kami yang lama yang sia-sia. Kami mau buang, kami jauh-jauh Bapa di surga. Dan biarlah kami terus merindukan persekutuan dengan Engkau, membangun hubungan lewat firman dan Roh Kudus-Mu, hingga Engkau mengubah hati kami menjadi nurani ilahi. Kami memiliki persekutuan yang intim bersama Engkau dari hari ke hari, bersama Roh Kudus yang membawa kami sebagai anak-anak Allah, hingga tergenapi semua janji dalam hidup kami. Dan kami melihat janji sampai kekekalan Bapa. Bahkan kami menerima pimpinan hikmat-Mu, begitu intuisi dan rema-Mu Bapa, yang semuanya kami perlukan dalam setiap kehidupan kami umat-umat-Mu. Kiranya Kau Bapa terus memberkati kami umat-Mu, para bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami, semua orang-orang tua kami, oma-opa, cucu-cucu kami, anak-anak menantu kami semua. Tuhan berkati, Tuhan sertai, pimpin mereka dalam jalan hidup mereka. Jauhkan dari rancangan si jahat, jauhkan dari pergaulan yang sia-sia ya Bapa. Bahkan anak-anak kami yang dalam masa pendidikan, baik anak-anak dari balita sampai yang dewasa yang sudah di bangku kuliah, semua dalam penyertaan dan perlindungan. Berikan kecerdasan dan kepintaran yang daripada Engkau, hingga anak-anak kami sungguh Bapa memiliki takut akan Tuhan, namun cerdas rohani mereka, dan cerdas juga dalam pendidikan. Bahkan setiap umat-Mu Bapa di surga, kami semua menerima berkat rohani, berkat kekekalan, berkat pimpinan-Mu setiap hari. Bapak Ibu, Bapak yang terkasih, Ibu yang terkasih, semua menerima berkat-Mu ya Bapak di surga. Engkau juga memberkati kami semua yang bekerja Bapak di surga, yang memiliki profesi masing-masing, baik kami yang berdagang, yang bertani, yang punya ternak, yang punya kebun, semuanya Tuhan berkati berlipat kali ganda, kesuburan terus berlimpah-limpah. Karena tangan yang maha tinggi Sang Kudus terlimpah atas kami. Biarlah terus Bapa di surga, kami tidak lupa diri bahwa kami tetap hidup di dalam penguasaan pimpinan Roh-Mu. Berikan kami kepekaan-Mu Bapa di surga. Terima kasih, kami percaya pertolongan penyertaan Bapa ada atas kami. Bahkan kami yang sakit sudah Tuhan sembuhkan. Amin. Kami yang memerlukan pertumbuhan rohani, Tuhan bikin pesat rohani kami. Amin. Bila Roh Kudus yang termeterai itu menjadi memampukan kami memiliki kelaparan firman Tuhan. Cerdas roh kami Bapa di surga, hingga kami mencapai kodrat ilahi anak-anak Allah yang maha tinggi, di mana Allah sendiri yang memimpin kami lewat Roh Kudus-Nya. Tuhan, terima kasih. Kami mengagumi pekerjaan Putra-Mu yang sungguh teladan bagi kami, menjadi role model bagi kami Bapa. Kiranya kami pun terus diberi kekuatan ya Kristus Yesus. Bawa kami semua umat-Mu pada kelahiran baru, pada pertumbuhan rohani yang matang, semakin dewasa di dalam nama Yesus Kristus. Kami akan akhiri ibadah ini Bapa di surga. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan bila kami juga akan melanjutkan aktivitas kami untuk persiapkan Natal, juga Tuhan sertai. Kami percaya penyertaan pimpinan Roh-Mu ada atas setiap kami umat-Mu. Oleh itu Bapa di surga, kami mengangkat tangan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Bapa Yahweh, Bapa sumber segala kehidupan yang sangat menyertai roh, jiwa, tubuhmu, dan memelihara Engkau dalam sukacita ilahi, dan memberikan kekuatan. Bahkan Kristus Yesus yang membawa kita pada kemuliaan demi kemuliaan dengan dibangunnya karakter ilahi bersama Roh Kudus Bapa yang bekerja dengan sempurna. Itulah dia berkat yang kita terima, berkat Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam kemuliaan membawa kita pada kebenarannya setiap hari. Kita percaya berkat itu menjadi bagian kita. Bersama-sama katakan haleluya, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari.
kami minta